Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. AHY tegaskan kepada Muhaimin ya, silahkan ya. 6 partai lanjutan pemerintah tapi kami ingin perubahan ya. Artinya walaupun Pak SBY ya dengan AHY digoda apapun dia tidak akan mau. Dia Demokrat adalah pendekar sejati begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Karena digoda apapun, dirayu apapun, diiming-iming menteri apapun dia tidak mau begitu ya. Karena dia memberikan memberikan satu tindakan yang baik ya kepada koalisi perubahan. Dia menandatangani di koalisi perubahan di piagam itu begitu sebagai bentuk keseriusan mereka begitu. Bayangkan begitu ya. Walaupun digoda apapun dia tidak mau begitu. Ini sangat luar biasa, perlu diapresiasi kepada AHY begitu. Tetapi yang namanya politik ya bisa didamis begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. AHY tegaskan kepada Muhaimin, silahkan 6 partai lanjutan pemerintah tapi kami ingin perubahan ya. Merubah Hambalang saja belum bisa, mau merubah Indonesia. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Yang dimaksud adalah perubahan status Candi Hambalang yang mangkrak akan dijadikan ya momentum ya, momen bersejarah ini. Zaman SBY banyak proyek merangkak, ini banyak sekali begitu ya. Banyak pro dan kontra ya. Lalu kemudian ada para cebong dan buzzer nimbrung di sini yang kemudian memberikan statement kepada AHY karena AHY tidak mau begitu dirayu apapun begitu ya. Bahkan lagian ngapain sih Jokowi pakai ngutus Caimin segala, haha, udah tahu Caimin orang yang terbuka jadi dia buka deh. Ini keren Mas AHY, tinggal nunggu waktu untuk memimpin Indonesia ya. Mantap AHY ya, gitu dong, dijadi politikus jadi tersandra kepentingan ya. Mau pulang ya, ngisin ini banyak pro dan kontra begitu. Tapi ya memberikan statement yang negatif kepada AHY itu adalah para buzzer dan cebong di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh AHY memang benar. Dia fokus kepada koalisi perubahan saja begitu ya. Ya kalau memang ingin gabung kepada koalisi perubahan silakan, tidak menjadi masalah juga. Kan begitu logika kita begitu ya. Biarkan mereka terjun bebas bersama PDIP ya. Negeri ini sekarang perlu dipimpin yang tegas dan berkonsisten ya. Mayoritas sekarang rakyat mengharapkan perubahan, betul ya. Karena dengan adanya perubahan itu menunjukkan bahwa eksistensi ya demokrasi kita itu sehidup begitu kan ya. Mantap Pak, jangan tergiur mau dipinang, itu hanya akal-akalan mereka menggoyahkan ya koalisi perubahan ya. Buat PKS dan PD dan Nasdem, andai ya 6 partai ingin melanjutkan pemerintahan, ingat di 2024 fokus pemenangan di parlemen ya, baik di pusat maupun di daerah, biar nanti ada keseimbangan di parlemen ya. Andai nanti Pilpres tidak bisa dimenangkan oleh Pak Anies, maka nanti perjuangkan lewat DPR. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi melihat dari ya pro dan rakyat hari ini, kita harus tahu juga ya dalam kondisi ini begitu, jangan sampai pecah begitu. Bahkan ya iyalah kalau diteruskan maka bisa jadi borok-borok ya petinggi-petinggi ini ya. Dulu kan udah dikasih kesempatan 2 periode buat perubahan ya. Panjang umur, perjuangan anak bangsa yang jujur, cerdas dan kuat. Ini banyak sekali yang memuji ya AHY. Bantah bro, jangan tergiur dengan rayuan-rayuannya, katanya begitu ya. Maaf, ingin zaman kelanjutan negara baru dibangun dengan benar-benar baik tapi belum optimal ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra, ada yang menyalahkan Anies Baswedan, ada yang menyalahkan Partai Demokrat dan sebagainya begitu. Itulah narasi-narasi yang dibangun oleh para cebong dan buzzer yang kemudian memberikan stigma negatif kepada mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, AHY tegaskan kepada Muhaimin, silahkan 6 partai lanjutkan pemerintah tapi kami ingin perubahan ya. Dikutip dari kajian berita.com. Ini sangat menarik begitu ya. Mengatakan begini, antara kedua ya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ya bertemu, berlangsung santai dan serius. Selain penuh canda, ada juga ya muncul hal yang sifatnya penegasan kedua partai termasuk dalam sistem koalisi.
kalau memang ya Pak AHY itu kemudian diajak ya untuk bergabung di situ ya untuk mendukung Pak Prabowo, yang jelas ya SBY tidak mau begitu, atau Demokrat tidak mau. Karena apa? Karena apa sih yang dia dapatkan kalau masa hitung-hitungan seperti itu begitu. Tetapi realitasnya politik hari ini bahwa bisa saja seperti itu bergabung kepada Pak Prabowo begitu. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Ya Anies Baswedan bisa gagal di situ begitu. Karena presidensial threshold 20% tidak nyampe di situ begitu. Ya, kalau kita berbicara ini maka kemudian ada satu stigma yang kemudian jika Partai Demokrat tetap berkoalisi perubahan, maka ini kemungkinan menang kalau AHY menjadi wakilnya. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Dan bahkan PKB sepertinya masih menunjukkan sikapnya yang condong membela penguasa, sementara Partai Demokrat tegas memperjuangkan adanya perubahan ya. Ini kan seharusnya bertolak belakang dengan itu begitu ya. Kalau diajak masuk di koalisi KKR ya tidak menjadi masalah juga, kan begitu logika kita begitu. Bahkan Ketua Umum Demokrat AHY mengaku memang ada 6 partai yang dekat dengan penguasa yang begitu antusias untuk melanjutkan kekuasaan mereka. Namun Demokrat sebagai partai yang kritis ya melihat masalah kebangsaan akan berjuang untuk perubahan. 6 partai yang dimaksud AHY yakni PDIP, Golkar, PKB, dan PAN, dan P3 dan Gerindra. Ya, teranyar ke-6 kedua partai tersebut ya sudah bertemu di Istana Presiden kemarin. Sedangkan partai yang ingin adanya perubahan selain Demokrat yakni PKS dan Nasdem, ketiganya bergabung dalam koalisi perubahan. Tapi yang menariknya di sini ada partai-partai baru yang katanya ingin gabung kepada Anies Baswedan di koalisi perubahan begitu. Tunggu saja siapa mereka begitu ya. Meski ada dua kubu berbeda, ya lanjut AHY tetapi memiliki kesamaan. Ya, persamaan tersebut termasuk dalam melakukan pembangunan terhadap negeri dan kesejahteraan bangsa dan rakyat ya. Kemudian sama-sama ingin pemilu di 2024 berjalan bebas ya, adil dan demokratis. Kenapa kita bersama-sama? Juga kita bersama-sama. Itulah kenapa kami sepakat ingin menjaga ya pemilu di 2024 atau Pilpres atau Pileg tanpa diwarnai intimidasi dan kecurangan. Betul begitu ya. Kalau kita melihat situasi seperti itu ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi perlu diingat ya, di luar sana itu kadang tidak seperti itu begitu. Masih banyak pro dan kontra begitu. Walaupun ya AHY diajak, dirayu ya untuk bergabung kepada Pak Prabowo, lalu kemudian apakah AHY mau atau tidak begitu? Saya rasa tidak begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya AHY juga sudah masuk ke koalisi perubahan. Ini sangat menarik sekali kalau kita amati begitu ya. Kenapa Cak Imin kok bisa ke sini begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi politik hari ini masih dinamis begitu ya. Tetapi yang konsisten sekali menurut saya pribadi yang paling solid itu adalah koalisi perubahan. Karena kenapa? Karena sejak dulu dan sekarang itu ya tetap mengusung Anies Baswedan dan wakilnya masih belum jelas siapa mereka begitu. Tetapi melihat di luar sana banyak sekali pro dan kontra begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.